dikit, aku minum dulu. Minuman ini aku beli dari Pepadaan Ice Drink. By the way, Pepadaan Ice Drink ngeluarin varian baru loh. Ini varian matcha. Oke teman-teman, balik lagi di channel Perakitan PC. Di konten kali ini salah satu teman kita minta rakitkan PC untuk kebutuhan live game GTA 5 mod di TikTok ya. Dia mau live di TikTok dengan mod apabila dikasih gift dia akan ganti ganti modnya gitu kayak mobil apa segala macam. Oke, kita langsung ke komponennya. Komponen yang pertama itu sudah pasti motherboard. Kali ini kita pakai motherboard dari Gigabyte dengan tipe atau seri B550M. Ini sudah support Ryzen 5 5000 series ya. 7000 series juga bisa. Jadi ini motherboard tipe B yang paling tinggi untuk KM4. Oke, ini sekalian saya unboxing motherboardnya karena ini dalam kondisi baru. Nah, seperti ini bentuk motherboardnya ya. Dia sudah support 4 slot RAM dan juga ada NVMe nya juga 2 slot ya. Nah, seperti ini. Lalu untuk prosesor kita pakai Ryzen 5 5600. Kondisinya baru juga ya, tapi itu sudah saya unboxing duluan. Untuk RAM tentu saja kita pakai RAM 8 GB 2 keping jadi 16 GB, tetapi speednya yang masih 2000-an bukan yang 3200. Untuk SSD NVMe ini saya pakai NVMe dari copotan ya, copotan dari laptop 512 GB. Lalu komponen yang utamanya juga yaitu PGA card. Ini saya pakai PGA card RTX 2060 Super. Kondisinya second, garansi 7 hari, garansi toko. Ini seperti yang di video awal tadi ada LED-nya ya. Ini dari Asus karena untuk kebutuhan live streaming dengan budget yang lumayan, saya sih lebih milih RTX 2060 Super karena bagus ya. Lalu lanjut ke power supply. Power supply ini baru kondisinya, ini masih belum saya buka juga. Ini power supply kayaknya dia baru keluaran terbaru ya ini, formula VLAN. Jadi ini yang PF series 650 watt. Garansinya dari distributornya DTG ya, sudah pasti aman. Dan ini banyak sudah di review konten kreator yang fokus ke power supply dan di forum-forum rakit PC juga ya, karena komponen dalamnya bagus dengan harga yang di bawah rata-rata. Nah, ini saya unboxing langsung. Seperti ini tampilannya, PF 650 BD. Kondisinya mantap ya. Lalu lanjut untuk casing, ini casing akuarium. Lalu untuk CPU coolernya ini saya pakai CPU cooler bawaan dulu karena kebetulan CPU cooler yang dipesan sama orangnya itu belum sampai, nyangkut ya barangnya. Nah, seperti ini tampilannya. Ini masih agak kurang ya sebenarnya karena tampilan CPU coolernya masih yang stok ya, bawaan dari prosesor. Oke, lanjut kita ke CPU Z dan GPU Z.
Ini spek detailnya AMD Ryzen 5 5606 core 12 thread. Nah, ini cocok sekali buat live streaming. Ini B550M PCI Express 3, tetapi untuk RTX 2060 masih di PCI 3 ya. Padahal motherboardnya sudah disupport PCI 4. Ini spek detail VGA cardnya GDDR6 dengan VRAM 6000. Lalu untuk GPU clocknya ada di 1365, memori clocknya ada di 1750. Lalu lanjut kita tes benchmark di CPU Jet. Untuk skor CPU multithreadnya ada di angka 4790-an. Nah, untuk single threadnya ada di angka 580-an. Ini lumayan tinggi untuk di kelasnya ya. Lalu kita lanjut ke benchmark GPU-nya atau benchmark VGA card-nya. Ini kebetulan saya cuman pakai Unizen Pale benchmark. FPS-nya seperti itu ya. Ini settingannya 1080p, dapatnya di 150-an. Nah, ini ekstrim, presetnya ekstrim ya, skornya di 3800-an. Lalu untuk benchmark di 4K nya ini superposition benchmark, skornya dapat di 6122, FPS minimalnya di 37, maksimal di 57. Untuk rata-rata ada di angka 45, suhunya berada di angka 70-an. Lanjut kita tes game. Ini settingan 1080p ultra high. Game yang dimainkan saat ini yaitu Assassin's Creed Odyssey. Nah, untuk pengetesan game ini ada 3 game ya. Untuk FPS-nya ini masih sangat nyaman ya, untuk settingan rata kanan di angka 50-an. Ini hasil benchmark game Assassin's Creed Odyssey ya. Minimal di 20 fps, rata-rata di 57 ya. Lanjut ke game berikutnya. Ini ada game Far Cry 6, settingannya 1080p ultra. Ini jadi rata kanan juga ya. Dapat fps awal-awalnya di angka 70 sampai 80-an, 75 sampai 85 lah. Nah, ini ada sedikit drop di angka 50-an tadi ya, tapi masih sangat playable. Jadi untuk rakitan PC kali ini buat yang mau main game AAA ini pastinya sudah sangat cocok. Nah, ini hasil benchmark dari game Far Cry 6 nya. FPS rata-rata ada di angka 76, minimum FPS nya ada di angka 20, lalu maksimumnya ada di angka 91 dengan settingan 1080p ultra. Lanjut game yang terakhir yaitu Forza Horizon 5. Ini settingannya 1080p high. Nah, untuk FPS nya mentok
di 60 fps. Ini saya entah ini emang dari gamenya yang cuman bisa sampai 60 fps atau saya lupa setting fps-nya supaya tidak mentok di 60 ya. Kalau game ini tentu saja sangat nyaman dimainkan karena dari posisi test benchmark ini ya, untuk CPU tidak nyampe 50% pemakaiannya, lalu untuk VGA card atau GPU tidak sampai 90-an untuk pemakaian use slotnya. Oke, itu saja dari saya. Nanti di akhir video saya kasih lihat full loadnya berapa watt yang dipakai. Kalau secara hitung-hitungan saya mungkin ada di angka 300-an watt ya. Nah, coba kita lihat ya untuk pemakaian listrik berapa watt di posisi full load. Nah, ini tadi settingannya high ya, 1080p high. Lanjut ke pengecekan pemakaian full loadnya berapa. Oh, ternyata ada di angka 290-an. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih buat sudah menonton. Jangan lupa di komen, di like, dan di subscribe. Sampai jumpa di konten perakitan PC saya selanjutnya. Bye bye.